Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kepo People, selamat datang kembali di kajian ekonomi podcast episode 5. Senang kembali rasanya saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman Kepo People di rumah. Dan tentunya hari ini gak kalah menarik dengan materi ataupun tema-tema kita sebelumnya. Oke, tema kita hari ini yaitu ekonomi tumbuh di atas 5%. Lalu mengapa rupiah justru malah melemah? Ini tentu menjadi isu yang sangat hangat ya teman-teman semua, karena kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kok masih di 5%, tetapi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu mencapai 18.000. Tapi menariknya malah kok pertumbuhan ekonomi Indonesia ini 55%, yang dimana apakah perekonomian Indonesia ini baik-baik saja atau memang masih dikhawatirkan oleh kita semua, yang dimana mungkin banyak sekali genzi yang bilang di sosial media indis ekonomi gitu kan. Nah, tentu saja materi kali ini saya dibersamai dengan dua narasumber hebat, yaitu mohon izin ya Bapak untuk perkenalkan. Perkenalkan teman-teman semua, ada Bapak Arizal SE selaku dosen ilmu ekonomi dan juga menjadi rujukan mengenai isu ekonomi makro dan juga kebijakan publik. Dan tentunya di sisi lain ada mahasiswa cantik yang tentunya aktif, kritis dan juga tentunya mau bertukar pikiran bersama kita pada hari ini, yaitu ada Mbak Alia Fauzia. Oke, sebelum memulai lebih lanjut, saya ingin mengawali diskusi kita hari ini dengan isu yang cukup menjadi perhatian publik gitu ya Pak, dimana kita ketahui bahwa ekonomi saat ini mungkin secara masyarakat kita rasain bahwa ekonomi itu cukup sulit gitu. Tetapi kok secara angka ini malah 5% nih, kok terasa baik-baik aja gitu. Oke, mungkin saya ingin memulai dari Bapak terlebih dahulu. Di kondisi seperti ini yang tampak bertolak belakang tentu menimbulkan pertanyaan ya Pak untuk kita semua. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih kita seharusnya membaca fenomena ini, dan mengapa pelemahan rupiah ini tetap terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat? Bapak boleh? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang luar ya. Betul. Mungkin orang bertanya ini kenapa 5% terus rupiah terus lanjut gitu ya. Nah, ini sebenarnya tuh kita mulai dulu dari konsep yang paling basic kali ya. Jadi kayak konsepnya perlu dibenerin lagi. Jadi kalau PDB-nya naik, pertumbuhannya ekonomi naik, nggak otomatis rupiah harus menguat gitu. Jadi ekonomi makro nggak sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu nih, pertumbuhan 5,61 ini apa sih yang paling besar kontribusinya, apa yang men-trigger. Nah, kalau kita bisa dekomposisi faktor penentu utama dari pertumbuhan ekonomi, kita bisa tahu kenapa rupiah bisa melemah. Hari ini kita akan coba jabarkan pada hari ini gitu kan ya. Jadi tadi udah dibilang juga pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5%. Tepatnya di kuartal pertama 2026 itu 5,61%. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita nih di luar prediksi dari ekonom Bloomberg sebenarnya. Jadi mereka tuh mempredik ekonomi kita tumbuh cuma 5,3. Dan realitanya berdasarkan pengukuran dari stakeholder terkait, misalnya BPS ya kali yang mengukur pertumbuhan ekonomi, itu 5,61. Tentu ini menjadi sinyal yang positif gitu ya dari pertumbuhan ekonomi. Tapi rupiahnya ini terus melemah dari 17.800 jadi berapa? 18.000-an gitu ya. Nah, ini tuh seperti kelihatannya seperti ada paradoks ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita back to teori lagi, sebenarnya penentu nilai tukar nggak cuma PDB, tapi ada beberapa tuh. Kalau berdasarkan teori Mundell Fleming ya, ada namanya neraca berjalan, kemudian ada arus modal, kemudian dan juga diferensial suku bunga. Nah, ini tuh faktor-faktor yang sebenarnya lebih menentukan nilai tukar kita. Oke, berarti emang tidak bisa langsung disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kita 5% itu bukan hanya difaktori oleh
PDB aja ya Pak, tetapi juga ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi dan juga nilai rupiah ini semakin anjlok ya teman-teman. Mungkin kita ingin berpindah dulu nih ke mahasiswa dari pandangan Mbak Alia sendiri. Pelemahan rupiah terjadi saat ini tentu bukan hanya soal nilai tukar semata, tetapi juga dalam ekonomi kita mengenal istilah imported inflation ya, imported inflation yang dimana yaitu kondisi ketika pelemahan nilai tukar membuat barang dan bahan baku impor menjadi lebih mahal sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga dalam negeri. Nah, dari sisi Mbak sendiri sebagai mahasiswa gini, gitu, kan bisa dibilang sebagai future job seeker gitu, apalagi mungkin sekarang mahasiswa UPN itu kan aktif ada magang ya Pak, jadi mungkin ini menjadi kekhawatiran kita semua. Nah, melihat kondisi seperti ini, dampak ekonomi apa sih yang paling dirasakan atau paling menjadi khawatir generasi muda saat ini, Mbak? Kalau misalkan saya boleh jawab, alasannya itu ada banyak sebenarnya, tapi saya akan jelasin alasannya dulu sebelum saya ngasih tahu jawaban saya. Nah, kalau misalkan kita lihat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 kan itu juga sekitar 5,12% ya, sebelum sekarang itu 5,61%. Nah, itu kalau misalkan dilihat 54% dari GDP dari pertumbuhan itu yang menyumbang itu adalah konsumsi. Dan ternyata kalau misalkan kita buka Bank Indonesia, memang konsumsi itu meningkat dari sekitar dari 15 ke 17%. Terus tabungan itu menurun dari 15 ke 13%. Nah, lalu cicilan itu meningkat dari 10,7 ke 10,9. Nah, memang ada peningkatan di situ gitu. Ternyata tabungannya itu dia menurun gitu. Para masyarakat, apalagi kan sekarang memang rupiah itu lagi melemah gitu ya. Nah, ini akan mengindikasikan suatu hal yang sangat berdampak bagi kehidupan kita. Kalau menurut saya sendiri, ini akan berdampak pada lapangan pekerjaan dan daya beli. Nah, memang buktinya sekarang itu banyak banget masyarakat yang meminjam di Shopee Pay Later, terus juga habis itu juga ada pinjaman online dan lain-lain. Dan ini hal ini dibuktikan gitu ya. Kenapa banyak masyarakat yang justru sebenarnya tuh kalau bisa dibilang sekarang lagi susah, memang lagi susah, tapi mereka belanja seperti biasa. Dan uang itu dari mana? Ternyata itu dari online, pinjaman online gitu. Bahkan pemerintah itu lagi pengen menertibkan pinjaman online yang kreditnya itu bunganya di atas dari yang biasanya. Kalau misalkan bank-bank biasa itu kan sekitar 12%-an gitu kan. Nah, ini di atas itu. Nah, itu sekitar 1.600 triliun yang ingin diantisipasi sama pemerintah, pengen ditindaklanjuti. Nah, makanya kalau misalkan dilihat dari daya belinya mereka tuh sebenarnya turun, tapi mereka itu mengalihkannya pada pinjaman online, tapi tetap mereka tuh konsumsi, karena konsumsinya itu tetap meningkat. Kayak untuk makanan dan minuman itu meningkat dari 5 ke 6%. Nah, makanya di sini ada emang tadi yang bilang Pak Rizal itu ada paradoks ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri, saya sebagai warga negara tentu saya ingin mendapat pekerjaan yang layak dan juga penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 gitu ya. Ini mungkin menurut saya sih itu. Oke, berarti konsumsi masyarakat itu memang tidak bisa dihindari dan banyak sekali masyarakat tuh yang mungkin istilahnya lipstick effect kali ya. Kayak membeli barang-barang kecil dengan uang atau tabungan ataupun mungkin pay later, dan itu mungkin harus dihindari ya Mbak sebagai mahasiswa, apalagi kalau dari muda udah terbiasa, itu sangat menjadi ancaman untuk masa depan. Nah, mungkin kita kembali lagi ke Pak Arizal. Kalau misalkan tadi membahas dampaknya terhadap masyarakat, saya ingin menggeser sedikit nih Pak pembahasan ke pasar keuangan. Karena tekanan ternyata bukan hanya terjadi pada nilai tukar rupiah saja ternyata Pak. Di pasar modal, ya IHSG itu juga menjadi terkoreksi cukup dalam sehingga menyentuh level 5.416. Padahal di saat yang sama ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan di atas 5%. Nah, apakah penurunan IHSG ini mencerminkan menurunnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, atau mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global yang sedang bergejolak? Ini cukup menarik ya. Apakah ini faktor Indonesia-nya atau globalnya gitu ya? Menurut saya pribadi ini sebenarnya lebih ke faktor domestik ya, jadi lebih ke Indonesia-nya daripada mungkin ada kontribusi dari global, tapi kayaknya nggak sesignifikan dari faktor domestik itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau misalnya kita lihat nih indeks MSCI Emerging Market itu sebenarnya naik 24%.
Terus kalau misalnya kita lihat India tuh itu bisa kita bandingkan dengan Indonesia sebenarnya sebagai emerging market juga ya. Jadi indeksnya tuh cuma turun 6%. Sedangkan kita turunnya berapa? 30%. 30% ISG kita turun. Nah, itu sebenarnya lebih ke faktor domestiknya. Pemicunya apa? Nah, kalau teman-teman ingat itu di bulan Januari kali ya, ada peringatan atau ada warning dari MSCI. Dia akan menurunkan, ada probabilitas untuk menurunkan kasta kita dari emerging market ke perkayaan. Itu tuh yang menjadi isu sebenarnya. Kenapa sampai dikasih peringatan? Karena itu ada isu transparansi di dunia saham. Nah, sepertinya ini adalah yang paling dominan menurut saya itu efeknya dari faktor domestik, dari kepercayaan investor yang terhadap kinerja dari bursa kita sebenarnya. Jadi kalau kita investor ya, kalau misalnya risikonya tinggi ya kita akan mungkin exposure-nya akan dikurangi nih. Dan nanti itu berhubungan juga sama yang pertama tadi, dia juga bisa berdampak ke nilai tukar rupiah kita. Jadi kalau misalnya investor ngurangin kepemilikan sahamnya, otomatis kan dia menjual rupiah. Jadi otomatis penawaran rupiah itu meningkat dan dia akan terdepresiasi. Oke, lebih ke domestik ya ternyata. Domestik sebenarnya. Domestik dan lebih ke bursa Indonesianya sendiri gitu ya, bukan karena ekonomi global juga yang Ya bergejolak. global paling sedikit ya. Domestik kita sih. Domestik. Oke. Kita kembali lagi ke mahasiswa dari Mbak Alia sendiri menanggapi penjelasan dari Pak Rizal tadi. Kita melihat adanya tekanan yang terjadi bukan hanya pada nilai tukar rupiah tetapi juga pada pasar modal Indonesia. Kalau dari sudut pandang mahasiswa nih, langkah apa sih yang menurut Mbak Alia sendiri paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pasar modal, terutama mungkin domestiknya sendiri, dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Nah, apakah melalui penguatan sektor real atau juga menjaga disiplin fiskal dan menarik investasi, atau ada kebijakan lain yang menurut Mbak Alia ini lebih mendesak? Oke, terima kasih. Saya izin melanjutkan ya Pak. Nah, sebenarnya udah dijelasin Pak Rizal itu benar-benar sangat komplit gitu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu dari pemerintah emang harus segera dibereskan. Dari permasalahan MSCI tersebut kan memang kita free float itu hanya 7,5%. Sedangkan kayak Thailand, Singapura itu sekitar 10% dan bahkan Malaysia itu 25%. Jadi itu dia lebih transparansinya itu lebih oke dibandingkan kita Indonesia. Makanya memang harus ada peningkatan free float tersebut karena takutnya dana-dana ini malah hanya diatur oleh pemilik perusahaan itu lagi. Jadi adanya markup harga yang memang dimanipulasi gitu. Nah, makanya pemerintah itu ingin meningkatkan kan dari 7,5% bertahap lah, dari 10 dulu baru nanti 15%. Nah, makanya kalau dari sisi saya juga setuju domestik yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pemerintah. Nah, pada saat ketua Bank Indonesia mundur, sekarang itu iya maksudnya gubernurnya itu mundur, sekarang IHSG juga turun lagi. Terus habis itu rupiah juga langsung melemah kemarin 18.000 gitu kan. Jadi emang saling berkorelasi, apalagi banyak sekali proyek-proyek yang dibangun sama pemerintah dan itu memang bisa ditanda-tanyakan lah ya oleh investor. Mereka jadi nggak percaya kalau banyak korupsi, banyak dana-dana yang nggak mengalir ke yang seharusnya dan nggak masuk akal gitu. Mungkin menurut saya itu sih. Dan juga investasi harus ditarik dari luar ke dalam. Memang mungkin tidak sesignifikan itu pengaruhnya, tapi tetap berpengaruh. Apalagi contohnya kayak Vietnam lah, mereka itu terus-terusan menarik investasi, makanya sekarang pertumbuhannya itu bisa mencapai 8% gitu. Oke, jadi emang kembali lagi bahwa emang yang perlu dibenahi terlebih dahulu diprioritaskan itu adalah pemerintahnya itu sendiri dan juga mengembalikan kepercayaan terhadap bursa efek Indonesia. Oke, kembali lagi ke Bapak nih Pak. Pemerintah kan saat ini menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Namun tentu mencapai hal tersebut melihat kondisi sekarang, entah itu kepercayaan masyarakat, perekonomian itu sungguh sangat sulit gitu ya Pak. Kalau boleh memilih nih satu sektor atau instrumen yang perlu untuk didorong pemerintah saat ini, menurut Bapak sendiri itu yang terlebih dahulu itu yang mana dulu sih Pak? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul. Iya. Sebenarnya kan pertumbuhan ekonomi 8% itu target jangka panjangnya pemerintah saat ini ya, di 2029 ya. Tapi mereka tuh pemerintah cari target
meningkatnya itu di 2027 sekitar di 5,6 sampai 6,5%. Kalau menurut saya sebenarnya banyak sektor yang perlu diprioritasin ya. Tapi kalau boleh milih satu, paling manufaktur sama hilirisasi gitu ya. Jadi manufaktur ini menjadi kontribusi terbesar di PDB kita sekitar 19. Sektor manufaktur sekitar 19% ya kalau nggak salah. Kenapa nih sektor manufaktur penting? Karena dia ada namanya multiplier effect-nya. Jadi ada efek pengendalinya. Misalnya kalau dibangun satu pabrik, dia akan menarik supplier, logistik, tenaga kerja. Nah, inilah yang akan menjadi misi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi yang perlu diprioritasin adalah manufaktur dan juga hilirisasi. Dan kita kalau bicara nikel ya, kita tuh di dunia kontribusinya untuk penghasilnya itu 50%. Nah, kalau nikelnya bisa dihilirisasi, ini kan bisa nambahin value added ya, dan bisa jadi nilai tambah di ekonomi kita. Tapi pemerintah juga perlu hilirisasi di komoditas lainnya kayak tembaga, baterai dan lain-lain. Oke, jadi yang perlu ditingkatkan menurut Bapak itu adalah manufaktur dan juga hilirisasi. Mungkin sebelum saya berlanjut ke Mbak Alia, saya ingin bertanya lagi nih Pak. Kalau misalkan berbicara, kita agak jumping ke belakang, karena kan kembali lagi ke kepercayaan investor nih Pak. Belakangan juga muncul perhatian terhadap defisit APBN. Nah, yang melebar serta kebutuhan pembiayaan utang pemerintah yang semakin besar. Menurut Bapak sendiri, sejauh mana kondisi fiskal seperti ini dapat mempengaruhi persepsi dan juga kepercayaan investor terhadap Indonesia? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Ini kalau nggak salah sempat heboh ya. Iya betul. Mungkin di DPR juga heboh, di media sosial mungkin bisa lihat heboh juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat laporan dari Kemenq itu kalau fiskal sebenarnya masih aman, baik itu dari defisit maupun dari segi rasio utang to PDB. Kalau defisit kita untuk semester pertama 2026 itu sekitar 0,7%. Nah, untuk 1 tahun penuh itu diproyeksikan sekitar 2,85%. Dan ini masih di bawah batas wajar, yaitu di bawah 3%. Itu untuk defisit. Nah, untuk utang kita itu rasionya sekarang 41% dari PDB. Nah, itu batas maksimumnya 60% dari PDB. Jadi baik itu defisit, baik itu rasio utang, kalau kita mau lihat kesehatan fiskal itu sebenarnya masih aman sebenarnya ya. Tapi sebenarnya itu dari segi investor yang dilihat sebenarnya bukan leveling utangnya, tapi trajektorinya. Apakah utangnya ini trennya naik terus, apakah terkendali gitu. Jadi di makro itu ada namanya konsep atau teorinya fiscal sustainability. Di investor ingin tahu apakah pemerintah di masa depan bisa membayar utangnya gitu ya, tanpa mencetak banyak uang dan juga tanpa menaikkan harga secara ekstrim. Jadi sebenarnya investor ingin tahu hal itu. Itu yang kita pelajari di kelas ya terkait makroekonomi sebenarnya. Terkait tadi persepsi penting ya. Kenapa penting? Ya tentu persepsi mempengaruhi ekspektasi mempengaruhi pihak keuangan di market. Nah kalau kita lihat dari persepsi mungkin dari lembaga internasional dulu ya. Jadi ada beberapa lembaga pemeringkatan terkait kredit rating Indonesia. Jadi contohnya Moody's ya, kemarin kalian mungkin simak juga. Dia itu udah nurunin kita ratingnya ke negatif. Tapi lembaga yang lain itu juga ada yang masih rating kita stabil, yaitu S&P ya kemarin. Dan itu mungkin yang ya, dan berita positifnya MSCI sampai saat ini belum menurunkan leveling dari IHSG kita, tapi ini belum final nih. November nanti itu baru ada keputusan apakah IHSG kita akan diturunkan ke frontier atau enggak. Tentu ini sangat mempengaruhi persepsi ya, apalagi di tingkat global. Kalau misalnya kita turun kastanya nih, teman-teman bayangan aja, ini masih relate dengan pertanyaan pertama tadi, otomatis dana asing akan keluar banyak sekali, masif sekali. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau dana asing keluar, otomatis mereka akan jual rupiah,
dolar menguat, rupiah kita anjlok, nah itu bayangkan efeknya sangat dominan. Dan tentu kita harus apresiasi para pemerintah yang pertama OJK dan Bursa yang sampai saat ini menurut saya sudah ada upaya untuk baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir untuk Mbak Alia sendiri mengenai tadi nih. Kita kan sudah menjelaskan, kita sudah tahu ada beberapa banyak sekali faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, pertumbuhan perekonomian Indonesia dan juga melemahnya rupiah. Kalau dari Mbak Alia sendiri, menurut Mbak Alia sendiri, apa sih faktor yang harus kita kuatkan? Mungkin sama pertanyaan seperti tadi ke Pak Rizal, apa sih faktor atau sektor yang perlu kita kuatkan untuk meningkatkan pertumbuhan kita hingga bisa menjadi ekonomi Indonesia menuju target 8%? Saya bakal jawab salah satunya sama kayak Pak Rizal, hilirisasi yang pertama. Di Pulau Obi itu ada juga tambang nikel juga. Nah, tambang itu udah mulai hilirisasi gitu ya Pak. Sekarang sampai sekarang tuh udah bisa dijadiin baterai mobil. Nah, kebetulan banget sekarang itu di Subang ada industri BYD. Nah, jadi kita tuh udah mulai bisa mengembangkan yang tadinya itu mungkin dijual per tonnya itu hanya ratusan ribu, sekarang udah bisa ratusan juta, sekitar 500 jutaan itu per kantong itu ya. Nah, kalau misalnya hilirisasi ada yang lainnya juga, benar kata Pak Rizal, contohnya itu kayak coklat. Coklat itu dia kan ada mentega coklat, ada batang coklat. Nah, mentega coklat itu bahkan bisa 2 jutaan atau 2 jutaan per gramnya. Nah, sedangkan kita ngejualnya itu kan dalam bentuk mentah ya, sayang banget bisa bahkan per kilonya itu mungkin cuma 100.000 dan nanti diolah lagi di Singapura jadi bahkan sejuta yang dibawa oleh-oleh lagi bagi WNI datang ke sana terus pulang lagi ke sini gitu. Terus yang kedua menurut saya itu kan kalau dari PDB sendiri itu ada CIGXM. Nah, kalau saya lebih menekankan pada investasi juga selain hilirisasi. Kenapa? Kita bisa contoh dari Vietnam. Vietnam itu dia pertumbuhannya udah 8% dan sekarang itu dia pengen ke 10%. Itu karena mereka itu sangat ramah akan investor dari luar negeri. Berbeda dengan Indonesia ada yang namanya tuh PT Chandra Asih, dia itu mengelola petrokimia. Nah, mereka baru pengen ngelola aja, udah ada istilahnya ormas-ormas yang meminta jatah sekitar 5 miliar gitu ya. Nah, ini kan benar-benar harus disayangkan sekali ya. Harusnya pemerintah itu mendorong adanya investasi dari luar negeri untuk menciptakan lapangan pekerjaan juga. Nah, karena kan sayang banget yang ada malah dimintai jatah oleh ya tadi ormas-ormas. Seharusnya kayak mereka butuh apa nih, nggak ada tanah, kita cariin tanah, bangunannya gimana, saluran airnya kurang baik, kita harus bantu. Itu yang Vietnam lakukan, walaupun pada at the end OECD itu kan menentukan adanya pajak 15% untuk perusahaan atau PT-PT yang profitnya itu sekitar 750 juta euro. Nah, Indonesia bisa meniru hal tersebut. Memang di luarnya Vietnam nih ada 15% ya pajak buat mereka yang udah di atas 750 juta euro. Tapi di belakangnya mereka membantu, benar-benar membantu. Tapi syarat yang dilakukan sama Vietnam itu adalah yang pertama, mereka harus membangun industri tersebut di pulau-pulau terpencil. Nah, Indonesia bisa melakukan hal tersebut. Karena kan sekarang banyak banget industri-industri yang out ke Vietnam dari Indonesia, kayak industri mobil contohnya. Nah, ini harus di-solve sama pemerintah dengan baik, seperti itu sih menurut saya. Oke, jadi hilirisasi dan juga mungkin cara pemerintah itu men-treat investor luar agar mereka tuh betah gitu ya, betah berinvestasi atau berproduksi di Indonesia. Dan juga ini menjadi salah satu jawaban mungkin ya, bisa menjawab ekonomi yang melemah saat ini bisa lebih stabil lagi, terutama mungkin masyarakat daerah yang cukup, walaupun mungkin masyarakat daerah tidak pakai dolar, tetapi masyarakat daerah itu sangat terdampak juga terhadap pelemahan rupiah ini. Nah, mungkin itu diskusi kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mbak Alia dan juga Pak Rizal telah menyempatkan dan memberikan waktunya untuk kita semua, dan tentunya untuk Kepo People yang ada di rumah, sehingga kita semua, terutama saya dan juga Kepo People yang di rumah itu mengetahui apa sih faktor-faktor, dan ternyata banyak sekali dan tidak sesimpel itu ya. Ternyata Pak, kayak banyak banget faktor pemerintah, banyak banget faktor sektor yang lain yang tentunya mempengaruhi bagaimana ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa 5%, tetapi penukaran rupiah itu berada di 18.000 terhadap dolar
AS. Oke, mungkin itu saja saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Ariza dan juga Mbak Alia telah meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih kepada Kepo Peoples yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk like, comment, share podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.